QA menjadi efisien pada era AI ini. Di sini kurang lebih 45 menit. Jadi teman silakan tanya. Q&A-nya ada di belakangnya. Silakan tanya apapun, nanti akan dibacakan oleh Mbak MC kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Rizky Ahmad Fauzan. Pada saat ini aku kerja di Sambat Technology LTE Ltd dari Singapura, terus juga sebagai QA mentor dari JJ School. Untuk tech stack yang sering saya pakai ada Selenium Java, Rust Azure, Appium, serta beberapa tech yang lain. Teman-teman bisa connect ke saya via LinkedIn ya, di linkedin.com/in/Rizky Fauzan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan teman-teman DM ke saya, nanti aku balas satu persatu. Pada agenda kali ini kita akan membahas 5 buah topik. 1. Kenapa QA penting pada modern web development? Siapa yang akan ngetes coding yang dibuat oleh AI? From hours to minutes, bagaimana AI bisa meringankan kerja QA? Terus shift faster, sleep better, ini manfaat AI. Terus case study dan best practice. Kalau ada waktu kita akan demo di terakhir ya. Oke. Pertama, kenapa QA penting? Ya, QA penting dari dulu emang QA penting, tapi kenapa QA masih penting di dalam modern web development gitu ya. Ini topik pertama yang akan kita bahas. Oke. Saat ini dengan adanya AI, maka rilis akan semakin cepat. Ya, kita bisa ngoding nih pakai AI. Aku pun juga bisa bikin apps pakai AI, nggak nyampe sehari selesai. Nggak nyampe 2 jam selesai, itu bisa satu website, itu bisa nggak nyampe 2 jam. Bahkan sampai deploy-nya pun juga bisa kurang dari 2 jam selesai. Dari 0 sampai deploy kurang dari 2 jam. Apalagi kalau cuma nambah-nambah fitur, itu bisa lebih cepat lagi. Terus teks-teks sekarang makin kompleks. Dulu cukup PHP Laravel atau Java Spring, satu framework untuk semua gitu. Sekarang enggak. Sekarang banyak microservices. Jadi satu company mempunyai berbagai services yang saling kolaborasi. Juga ada third party API di mana kita bisa connect ke API company lain. Contoh, jika teman-teman bikin aplikasi e-commerce dan butuh pembayaran, itu terima pembayaran daripada teman ngoding via dari nol dan connect ke BI langsung, itu repot. Kita bisa minta API dari third party gitu, lebih cepat. Serta sekarang pun juga banyak yang multi region, satu aplikasi banyak bahasa, terus cakupan bug ya semakin luas. Terus yang terakhir adalah usernya nggak sabar, karena saat ini user udah tahu pakai AI cepet. Iya, pakai AI cepet, tapi nggak secepat yang user kira gitu ya sebenarnya. Jika kita jika kita coding tanpa mikir gitu dulu gitu, iya kita rilisnya cepat gitu. Tapi jika ada bug di production, maka kita akan kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan artinya kehilangan revenue atau keuntungan. Teman-teman pasti pernah nyoba nih satu aplikasi dan aku gagal register. Saat itu ya udah uninstall aplikasi tersebut, nggak mikir lagi itu. Nah, ketika user udah mikir seperti itu, otomatis kita kehilangan revenue yang kemungkinan didapat dari user tersebut. Jadi disinilah kenapa QA itu penting. Yang paling penting adalah ini, menghindari loss revenue atau loss trust. Emang kalau dapat itu wajar atau enggak gitu ya? Jawabannya wajar, karena nggak ada aplikasi yang tanpa bug. Even sekelas PayPal, sekelas Visa itu masih ada bugnya juga. Kita bisa cari ya kasus-kasus on internet itu. Apalagi yang terakhir yang sempat viral itu terkait aplikasi AI-nya Grok dari Twitter, itu bisa transferin duit tanpa autorisasi. Jadi bug itu makin lama ditemukan makin mahal. Jika tidak update set, maka bugnya cuma harganya 1 kali. Saat fase coding 5 kali. Saat fase testing ini 10 kali. Saat production ini 100 kali.
Kenapa saat production ini sangat-sangat mahal kalau ada bug ditemukan di sana? Karena satu, trust user berkurang. Ini trust user berkurang. Terus testernya kerja ulang memverifikasi bug tersebut. Bener nggak sih ini terjadi gitu? Bener nggak sih ini terjadi di fase development? Bener nggak sih ini ternyata salahnya di mana gitu? Akan lebih baik nih QA itu juga mulai dari desainnya sehingga bug-bug yang bisa diminimalisir jadi lebih murah harganya gitu ya. Untuk penanganannya, sumber kasus kali ini didapat dari IBM. Silakan teman-teman searching lagi untuk ini info lebih lanjut terkait harga sebuah bug. Ya. Terus QA ini bukan lagi gatekeeper, artinya QA itu kerjanya nggak belakangan gitu. Dulu saat kita versi waterfall gitu, QA ini ditaruh di belakang. Setelah developer selesai coding, baru QA testing gitu. Ini bisa jadi nih beberapa teman-teman bilang QA ini bikin aplikasi nggak deploy karena sedang di QA gitu. QA ini munculin banyak bug karena QA-nya teliti banget atau apa gitu. QA ini berbayar, QA ini ada harganya gitu. Jadi kayak cost gitu ya. Kita perlu QA nggak sih sebenarnya gitu. Sehingga pada tahun-tahun dulu banyak QA yang kalau kena PHK dulu itu QA dulu gitu. Karena QA ini bisa bilang cost, ada costnya, banyak cost di QA-nya gitu. Bukan cost di developernya yang bikin fitur gitu, tapi dibilang cost karena QA-nya ngecekin fitur yang dibuat developer. Kita harus pindahin mindset ini. Mindset ini kan harus ubah nih. Jadi QA ini adalah safety net. Safety net sebagai kita sebagai developer itu bisa deploy, ready untuk deploy, yakin untuk deploy. Karena ada yang ngetes nih, yaitu si QA-nya. Dan teman bisa bikin fitur sehari 3 gitu. Pakai AI kan cepet banget ya. Sehari 3 walaupun ngabisin token yang banyak gitu bisa. Tapi QA-nya sanggup nggak gitu saat ini gitu. Maka kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya adalah siapa yang akan ngetes coding dari AI. Di realita sekarang nggak banyak sih, hampir semua developer itu pakai AI buat mempercepat kerjaan. AI itu bisa nulis coding, ya AI bisa nulis coding. Bagus, bagus, bener? Belum tentu. Jadi satu, karena AI itu bisa halusinasi. Kedua, bisa bikin tes yang salah. Terus ada edge case yang terlewat, ini sering. Terus ada security smell. Ini keamanan ya, masalah keamanan, bukan masalah fungsional. Karena beberapa fitur-fitur itu bisa dibilang nggak yakin ready untuk ready untuk di deploy, maka kita perlu QA untuk memastikan fitur ini layak deploy gitu. Nah, tapi karena developernya sudah cepat banget ngodingnya, si QA pun juga perlu cepat juga ngetesnya. Kalau QA-nya masih ngetes manual, bikin tes case manual, bikin automation tes manual, nggak akan kekejar pada sekarang. Apalagi developernya. Contoh nih, dulu developernya 3, QA-nya 1. Ini smooth nih, prosesnya jalan. Sekarang developernya udah pakai AI, kerjanya cepet banget. QA-nya keteteran karena ya developernya kerjanya cepet banget gitu. Jangan QA-nya masih manual. Nah, kita akan bahas di sini gimana cara QA kerja lebih cepat. Oke. Ada 3 buah yang peran QA gitu, yang bergeser. Ini bukan hilang ya, tapi bergeser. 1, manual review. Biasanya sebelum developer buat aplikasi, sebelum developer bikin fitur, itu ada namanya project manager yang ngasih ke tim ini PRD dari fitur A yang akan kita buat. PRD-nya panjang gitu ya.
kadang pendek, kadang panjang, kadang nggak ada. Ya. Kalau panjang itu kita masih bisa baca nih, tapi kalau nggak ada ataupun pendek banget gitu, aku mau ada fitur cancel order. Wah, apaan tuh gitu ya? Aku mau ada fitur bayar pakai Visa. Oh, Visa, oke. Aku mau ada fitur kita bisa bayar pakai QRIS. Gitu. Ya, judulnya sih sederhana, fitur pembayaran pakai QRIS. Ya, mungkin ini bisa pakai QRIS, nanti connect ke sini, paymentnya bisa pakai beberapa bank yang ada di Indonesia gitu. Kalau kita review dokumennya manual, ya kita bisa manual gitu. Tapi kalau kita dibantu AI akan lebih cepat gitu. Dan juga untuk bikin automation test di level unit dan integration test ini lebih cepat pakai AI. Contoh, aku sangat sarankan untuk developer bikin unit test sebanyak-banyaknya. Karena unit ini bisa dibilang penjamin yang paling rendah gitu. Paling rendah ini bukan rendah kualitasnya, tapi paling rendah levelnya. Jadi dia di level coding. Developer bisa minta AI buat bikin unit test dari fitur yang udah ada supaya teman-teman yakin nih fitur yang baru tidak merusak fitur yang lama dengan dijagain si unit test. Berikutnya ada sanity check di staging. Tentu sebelum developer merge ke versi main atau versi production, tester akan ngecek nih via ngecek UI-nya, ngecek webnya, ngecek mobile app-nya dari staging version atau test version gitu. Untuk memastikan nggak ada bug yang muncul gitu. Jika salah satu kita skip, ada yang ke skip nih, maka ada resiko yang akan ditimbulkan. Dari jam ke menit. Ini adalah pengalaman aku ya dengan sebagai QA di company. Penggunaan AI-nya sangat-sangat membantu aku dalam bikin kerjaanku makin cepat ya. Satu, ini yang dulu aku pakai. Aku baca requirement, baca PRD itu sampai 2 hari. 2 hari ini bukan baca doang, tapi kayak kita mikirin ada yang kelewat enggak gitu. Terus bikin test case. Test case-nya bisa panjang, bisa pendek, bisa banyak gitu. Bisa nyampe 3 hari. Test execution ini bisa nyampe 5 hari. Ini test execution dikerjain setelah developernya selesai kerja gitu ya. Terus kalau ada report, ada bug report, kita bisa habisin 2 hari. 1 hari aku nulis dan laporan, terus besoknya developer ngasih hasil perbaikan. Terus ada regression test untuk memastikan fitur-fitur lama dari pertama kali rilis sampai rilis yang ke sekarang itu masih bisa berjalan. Ini lama, lama banget ya. Aku di company hanya memakai Cloud Record ya. Untuk kerjaan kantor hanya memakai Cloud Record. Dan aku mungkin sarankan ke teman-teman yang ada budget itu silakan mencoba Cloud Record. Yang masih mau coba-coba dulu bisa pakai Cloud yang versi free via web ya. Satu, requirement analysis atau baca PRD. Dulu aku baca-baca ulang PRD-nya untuk nyari nih ada yang kelewat enggak gitu ya. Jadi dalam PRD yang dibuat oleh tim PM itu bisa jadi belum final atau bisa jadi ini mungkin PM-nya sudah bilang selesai tapi kita masih ada yang perlu dibahas lagi nih gitu. Masih ambigu lah bahasanya kalau kita bacanya. Contoh, aku mau user bisa pakai promo terbaik. Nah, promo terbaik ini dari mana rumusnya kata terbaik? Nah, ini kita baca. Kita minta PM-nya untuk jelasin lagi nih terbaik ini artinya apa gitu. Kalau pakai AI, aku tinggal minta AI buat baca PRD-nya, bikin kesimpulan, terus kasih beberapa pertanyaan yang ambigu atau yang kontradiktif. Ini biasa aku pakai Cloud Record. Tinggal upload PRD-nya, terus aku minta AI-nya buat baca PRD dan ngasih tahu mana nih yang masih ambigu. Terus test case design, bikin test case itu lama. Ya kalau fiturnya contoh nih, kita bisa
bayar pakai Visa gitu ya. Ternyata Visa itu ada bermacam-macam gitu. Satu, kita bisa bayar pakai Visa yang ada saldonya. Terus Visa yang saldonya kosong. Visa yang terblokir ini kartunya. Visa yang nggak layak dipakai di negara tersebut. Itu bisa. Yang hal kayak gini ini kadang terlewat oleh si PM gitu. Kadang PM-nya bilang kita cukup kita bisa bayar pakai Visa, tapi kan arti Visa kan banyak gitu ya. Ada lain nih Visa yang perlu OTP, ada juga Visa yang nggak perlu OTP tapi perlu ngeklik link atau pop up dari HP gitu. Beda-beda. Nah, kalau pakai AI, ini tes case-nya itu sudah dibuatin, termasuk add case-nya atau case yang jarang terpikirkan gitu. Nah, itu telah dibuatin oleh AI-nya. Selagi di sini aku pakai Cloud Decode, terus API Automation Script, karena aku fokusnya ke API supaya lebih cepat bikin test case-nya dan bisa dibilang cepat eksekusinya, dari bikinnya cepat, eksekusinya cepat gitu. Aku dulu perlu bikin tasnya satu persatu, tapi sekarang aku bisa generate dari API kontrak gitu ya. Developer kan biasanya sebelum bikin API service gitu ada dokumen buat API-nya kayak gini loh, endpoint-nya ini, body-nya seperti ini, aku copy semua itu dan minta AI buat generatein untuk API testingnya. Itu bisa. Dan di sini aku mesti lagi pakai Cloud Decode. Terus ada root cause analysis. Di sini dulu kalau ada error di API testnya, aku cek lognya manual, logku yang test caseku yang salah atau datanya yang salah atau apa gitu. Sekarang aku mau tinggal eksekusi test case-nya nih, test case-nya eksekusi API testnya jalan semua dari 1000 test case, anggap aja ada 10 yang error gitu. 10 ini ternyata kalau AI yang ngerjain, oh ternyata ada satu nih promonya udah nggak valid gitu, contoh ya. Dan kecepatan buat bikin kesimpulan promonya nggak valid itu bisa kurang dari 10 menit gitu. Ini yang aku alamin ya di company saat ini. Jadi di kali ini di company ini aku hanya pakai tools Cloud Record. Sebelumnya kita juga pakai namanya Cursor, tapi ternyata setelah ditimbang-timbang Cloud lebih cocok untuk ininya modelnya. Nih, dampaknya dari jam ke menit. Dulu yang requirement analysis baca-baca PRD, bikin PRD bisa sampai 2 hari. Sekarang cukup 30 menit selesai. Bikin task case yang dulunya 3 jam banyak, sekarang cukup 30 menit dan hasilnya pun lebih banyak. API script yang dulunya butuh 1 harian, sekarang cukup 30 menit dan jadi langsung bisa eksekusi. Ini yang aku alami ya. Jadi kalau sekarang kasih task buat bikin API automation script, ya cepet banget. Aku tinggal copy PRD-nya, baca API kontraknya, terus bikin datanya di webnya gitu sebelum eksekusi, terus baru minta AI-nya buat ngerjain. Itu bisa. Apalagi kalau AI teman bisa disambungkan ke database, ini tuh lebih powerful lagi. Tapi hati-hati karena di beberapa kasus temanku ada yang sampai ngapus data ya. Ini yang aku pakai ya, contoh. Jadi teman bisa copy prompt ini ke AI teman yang biasa teman pakai gitu ya. Contoh, ini AI-nya. Kamu QA senior, jangan generate test case dulu. Oke, di sini aku nggak akan minta AI-nya buat generate test case secara langsung. Aku cuma minta dia identifikasi semua ambigu dari PRD. PRD taruh gitu ya. Jadi kalau PRD-nya ada 1000 baris itu, kalau aku biasanya akan bikin file.md, taruh PRD di situ dan minta si Cloud-nya buat membaca PRD tersebut. Jadi nanti ada beberapa hasilnya yang aku minta. Satu, ada exception kriterianya, edge case-nya, invalidasi input, error handling, asumsi data. Yang bisa dibilang sering terlewat oleh si PM gitu ya. Jadi PRD-nya PM kita perlu cek ulang PRD-nya. Jadi seperti yang aku jelaskan sebelumnya, jika bugnya ditemukan di desain atau di saat PRD,
itu lebih murah gitu ya. Jadi aku fokus ke PRD-nya dulu karena PRD ini akan dipakai oleh semua tim gitu. Nah, setelah aku PRD-nya udah bener gitu bahasanya dan kita yang ambigu juga udah terjawab, aku akan eksekusi perintah yang kedua. Minta AI-nya buat generating test case-nya. Jadi test case-nya aku paste di sini. Terus dari jawaban yang tadi kita pastein juga. Kalau masih ada yang ambigu, kita stop dulu. Minta AI-nya nanya. Karena ya jadi AI-nya masih ada yang terlewat gitu ya. Dan aku minta satu cover happy pet, add case, negative case, sama security. Terus formatnya ada ID, title, step, expected, priority, tab, sama reasonable. Terus minimal 5 add case. Terus tutup dengan 3 risiko utama. Jadi apa sih yang perlu diutamain dulu di sini. Jadi setelah teman-teman eksekusi 2 perintah ini, 2 ya, jangan 1 doang. Teman-teman punya PRD yang lebih jelas, lebih tidak ambigu, serta siap untuk dieksekusi. Dan PRD ini nanti kita bisa share ke teman-teman developer untuk yang ambigu-ambigunya, karena PRD yang awal kan pasti udah di-share ke teman-teman, tapi yang ambigu ini biasanya developer pun nggak ngeh gitu. Udah itu. Ini teman-teman yang bisa teman-teman coba dengan AI, mungkin besok atau minggu depan gitu. 1, bikin test case pakai AI. Silakan pakai ini, prompt ini. Nanti PPT-nya akan di-share oleh tim. Terus bikin template test code-nya. Maksudnya ini adalah bikin API automation test-nya atau web UI automation test-nya. Teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Ini nggak akan nyampe 1 jam kok. Selesai. Terus kalau ada error, silakan minta AI buat root cause-nya. Terus ini nggak harus API automation test, mobile app automation test atau apa. Teman kalau punya kayak tools macam Datadog atau punya akses ke lognya server gitu, tinggal copy aja lognya server, nanti pastein. Nanti AI-nya bisa baca. Setelah kita implementasi ini, apa sih yang akan berdampak pada kita gitu sebagai tim development? Yaitu kecepatan kita untuk deploy itu akan lebih cepat, dan ketika AI-nya sudah kerana QA, maka Jumat malam, Sabtu Minggu kita nggak perlu diganggu oleh bug-bug yang muncul di production. Jadi tidur kita lebih better gitu ya. Sleep faster, sleep better. Ini akan berdampak pada kita. Nggak perlu lagi ada urgensi Sabtu masuk karena ada bug di production gitu. Mengurangi ya, mengurangi bukan menghilangkan, mengurangi. Ya. Impact ke company ketika udah pakai AI, entah itu di development ataupun di first QA-nya, 1, test cycle-nya lebih ringan. Sorry. Test cycle-nya lebih cepat dari 2 hari, dari 2 minggu menjadi 2 hari. Regression test cukup 2 hari. Fitur sampai ke user lebih cepat dibanding kompetitor. Terus higher deploy frequency. Mau fitur apapun bisa dikerjain gitu ya. Tapi pastiin lagi itu udah jelas PRD-nya gitu. Dari situ udah jelas, desainnya udah ada, bisa kita kerjain. Ketika deploy-nya makin cepat, maka feedback-nya dari user akan lebih cepat juga. Contoh ketika user bilang, aku mau ada fitur transfer saldo antar akun gitu. Ya, AI bisa buat, kerjain, selesai, deploy. Nanti minta PM-nya atau business analisnya untuk cobain dulu. Internal app-nya cobain, internal company-nya cobain dulu. Bener nggak nih, sukses atau enggak gitu ya, cocok atau enggak. Maka setelah mereka coba, biasanya akan dapat feedback. Oh iya, ini app ini bagus, fitur berjalan dengan normal. Atau ada juga something, oh aku nggak bisa transfer nih kalau saldo sisanya kurang kurang dari Rp1, atau mau dihabisin semua saldo untuk ditransfer ke rekening lain, ternyata nggak bisa gitu. Nah di sini semakin sering deploy, semakin sering kita dapat feedback masukan dari teman-teman yang lain. Terus kita juga akan sekarang nih lolos ke user. Lebih sedikit bug yang lolos ke production, maka sedikit juga biaya yang
biaya yang turun dan user tetap setia. Yang sering kita pahami adalah kalau dapat di production itu bisa dibilang adalah loss revenue, tentu itu ada benernya gitu ya. Tapi yang bikin apa ya, perusahaan kan biasanya ke money oriented gitu ya pastinya. Itu yang paling bikin adalah si usernya tetap setia. Bagaimana sih si user ini tetap pakai aplikasi kita? Bagaimana sih si user tetap belanja di app kita gitu? Tapi kalau seandainya nih usernya nemu bug satu production yang berhubungan dengan uang gitu, biasanya yang uang ini yang biasanya bikin mereka nggak akan pakai aplikasi kita lagi. Terus yang terakhir, developernya pengalamannya makin baik. Yang dulu sering lembur sekarang enggak, yang dulu sering benerin bug sekarang fokus ke fitur. Jadi tim developernya lebih betah nih di tim gitu karena jarang ada bug, jarang kita lemburan, untuk tasknya lebih cepat karena dibantu oleh AI gitu. Itu lebih cepat. Development impact atau trade off yang jujur ya. Ya, pakai AI bisa bikin Sabtu Minggu tenang gitu ya. Terus nggak ada lagi kata ini programnya jalan di tempatku kok gitu. Nggak akan ada kata-kata itu lagi. Developer juga akan fokus ke coding, nggak akan sering antara coding debugging itu akan berkurang. Apa bahasanya, last context switching, fokus ke debugging dulu, nanti fokus ke coding, fokus ke fitur, itu akan fokus ke satu hal dulu, nggak akan fokus ke banyak hal. Terus developer juga akan sering punya waktu nih buat ngulik-ngulik hal baru, ya mungkin arsitekturnya mau dibaikin atau kecepatan load time-nya mau diperbarui lagi, yang tadinya transaksi selesai dalam waktu 1 detik mau dikurangi jadi setengah detik, itu bisa. Jadi developernya makin ini punya waktu untuk meningkatin hal-hal baru. Terus skill QA di developer akan bikin dia ini karirnya makin meningkat. Jadi jika saya developer yang kerja gitu, yang satu banyak bugnya, satu less bugnya, mungkin ya yang dilirik oleh atasan yang jarang ada bugnya. Tapi jujur pakai AI nggak instan bisa gitu ya. Ada learning curve-nya. Jadi belajar AI ini tidak langsung jalan gitu. Aku udah trial error ini mungkin sekitar 1 bulan, baru merasa yakin AI ini bisa dipercaya gitu ya. Ada cost ya. Tools yang berbayar biasanya lebih bagus daripada tools yang free. Di sini yang aku sampaikan tadi, di sini kita pakai Claude, yang di sana itu berbayar. Tapi hasilnya makin cepat tuh ya. Terus berikutnya AI bisa salah. Ini yang harus digarisbawahi. Walaupun AI-nya untuk QA test case yang dibuat AI pun juga bisa salah. Jadi tetap perlu nih orang atau QA beneran yang bikin belajar makanya. Ini ada bikin orang Korea masukan. sebelah sini. Kayak apa ya? Nah, tuh ini orang Ngecapnya Korea. gitu. Perlu bisa beneran. Opa. Ini Oma nih. Terus tes yang di-generate oleh AI tetap Sayang perlu dia. direview. Satu, AI-nya pun juga tidak Ini bisa menggantikan makanya exploratory diacak-acak testing manusia. Jadi kalau teman lagunya. ada Obat nggak dipakai sih. perlu exploratory testing untuk fitur tertentu, contoh aku mau mastiin nih fitur-fitur contoh fitur top up gitu berjalan gitu. Fokus ke fitur top up-nya aja. Tentu QA yang lama udah bikin test case-nya gitu ya, eksekusi jalan pas gitu. Tapi kita masih kurang yakin nih gitu ya. Itu kita bisa melakukan exploratory testing, dan di mana ini tuh masih belum bisa diganti oleh AI. Karena AI kan biasanya by dokumen gitu ya. Ini tanpa dokumen itu biasanya perlu human yang mencoba-coba aja. Mencoba-coba. Oke. Mari kita coba ya untuk praktikum dari AI yang udah aku sampaikan. Oke. Di sini kalau aku nih, ini setahu aku adalah aku akan masukin semua dokumen PRD ke dalam VS Code atau ke sebuah Git repository. Jadi
AI-nya bisa baca PRD apapun yang ada gitu ya. Apa itu definisi, semua definisi aku masukin gitu. Jadi AI-nya bisa berkurang nih halusinasinya ya. Sebagai contoh kita mau coba nanyain untuk fitur promotion modifier gitu ya. Di sini ada PRD-nya. Coba deh. Ada test case-nya sama use case-nya. Ada use case nih. Bisa baca nih. Baca add use case. Oh, cloud record. Baca add use case. Kita mau yang mana nih gitu ya. Contoh yang promotion specific modifier gitu. Kita coba baca. Terus cari hal-hal yang ambigu. Nah, seperti ini. Nanti AI-nya akan baca dokumennya, dan mungkin di dokumen use case ini perlu baca dokumen yang lain, itu pun bisa. Nanti AI-nya akan jawab gitu ya. Dengan cara seperti ini, bikinnya bacanya pakai AI dan bikinnya pakai AI, itu aku bisa menghemat banyak waktu. Nih, ini pengalamanku ya. Tadinya test case-nya cuma 40, aku bikin manual gitu ya. Tapi ternyata sekarang nih bisa 80 karena ternyata nih ada fitur-fitur atau kondisi-kondisi yang nggak aku cover gitu. Terus waktu untuk bikin tes automationnya, dulu aku butuh waktu 2 hari full buat ngerjain gitu ya. Sekarang cukup 3 jam. Ya, AI-nya udah paham nih apa yang dikerjain gitu ya. Tes case-nya sudah ada dan tinggal convert itu ke API test. Terus ada add case-nya atau case-case yang jarang terlirik gitu ya. Dulu cukup bisa ngambil 8 gitu, sekarang bisa 27. Lebih lebih banyak gitu. Jadi kemungkinan nih ada error di production akan mungkin berkurang. Best practice atau untuk teman-teman yang individual developer yang kerja sebagai developer, mulai satu prompt template untuk generate test case. Sorry, di sini aku bikin dua ya, dua template promptnya. Jangan coba semua sekaligus, AI-nya nggak kuat. Biasanya kalau banyak sekaligus nggak kuat. Teman cukup satu fitur dulu yang teman bikin test case-nya, minta PRD-nya dulu, baca PRD-nya, komen PRD-nya, cek ya hal yang ambigu, terus bikin test case-nya. Terus berikutnya adalah review tesnya yang dijelaskan oleh AI sebelum commit. Nah, karena AI-nya suka halu gitu ya, walaupun kita udah kasih masukan banyak gitu, kasih file yang banyak gitu, kalau masih yang halu, biasanya masih ada, kita perlu review, dan proses review hasil yang dicetak AI ini wajib gitu ya. Terus yang ketiga, run tes minimal 1 kali sebelum trust. Ya, AI-nya akan bisa bikin tes yang palsu ya. Kita perlu tes dulu nih manual gitu ya. Bener nggak gitu fiturnya berjalan dengan baik gitu ya. Jangan-jangan AI-nya bikin tes yang salah gitu ya. Terus kalau teman udah nemu nih prompt yang bagus, teman bisa dokumentasikan promptnya di Notion atau Obsidian atau aplikasi notes yang lain yang bisa kita share ke teman. Kalau di company biasanya pakai Confluence gitu ya dari Jira. Ini best practice untuk tim ataupun tech lead. Untuk tim, satu share prompt repository. Jadi ada satu tempat buat kita share promptnya yang bagus kayak apa sih gitu ya. Terus definisikan guideline. Ada kalanya kita nggak boleh kasih AI buat review, buat testing. Untuk testing security, payment, sama autorifikasi itu aku nggak kasih AI, kita kasih manual aja. Karena ini core-nya ya, yang paling penting itu tidak kasih AI. Terus track metric yang tepat. Maksudnya setelah ada AI dan sudah ada AI, kata kunci keberhasilan pakai AI-nya apa gitu ya. Sebagai contoh yang bagus menurut aku adalah less stuck di production.
percuma jumlah test case-nya banyak tapi bug detection-nya juga masih banyak, itu masih percuma, itu bom waktu gitu. Tapi kalau dulu sebelum pakai AI bug detection ada 10, terus setelah pakai AI bug detection ada 2 per bulannya gitu, itu lebih baik gitu. Jadi AI-nya kepake dan berimpact ke company. Untuk tech lead atau manager, sediakan budget ya untuk tools yang cocok. Contoh untuk teman-teman, tadi kan aku pakai Claude ya. Oke, kita bisa explore dulu Claude versi free-nya cocok nggak sama gaya company kita gitu ya. Oh, ternyata cocok, ya udah. Kalau cocok dan kurang baru kita invest untuk yang berbayar. Terus ukur outcome-nya, bukan output-nya. Jadi di sini yang diukur bukan jumlah coding yang tertulis gitu ya, tapi jumlah berapa sih yang lolos ke production, berapa sih yang enggak lolos. Sorry, berapa sih lolos ke production, bug yang lolos ke production sebelum ada AI dan sesudah ada AI. Terus agendakan setiap minggu 1 kali untuk retro AI workflow. Jadi AI-nya kita pakai cocok atau enggak, kurangnya di mana, bagusnya di mana. Itu saat searching AI pertama kali kita sering banget nemuin data AI-nya nggak cocok karena ABC gitu. AI-nya tokennya makin cepat habis, AI-nya ternyata hasilnya nggak meyakinkan gitu ya. Ya bisa jadi ya. Terus ya, tinggal cari tools AI yang dirasa teman cocok gitu ya. Cocok dalam segi kecepatan AI-nya, cocok dalam segi harganya, cocok dalam segi hasil kualitasnya, kualitas hasil dari AI-nya. Hal yang perlu diingat dari lesson kali ini, satu, AI bisa bikin coding 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, maka QA-nya pun juga harus 10 kali lebih cepat. Kalau QA-nya masih manual review, maka nggak akan kekejar nih untuk untuk testingnya. Terus yang kedua adalah semua tahap QA ada 5, tes, desain, eksekusi, triangle, maintenance gitu. Itu semua bisa diperkuat oleh AI. Step-step ini nggak bisa digantikan oleh AI, tapi diperkuat atau bisa dibilang dipertajam oleh AI. Aku serahkan mulai dari salah satu dulu, jangan semua gitu ya. Terus adaptasinya mulai kecil, mulai aja dulu saat pakai prompt template gitu. Terus satu fokus tertentu, satu fitur tertentu, mulai dari 1 minggu, lalu cek nih hasilnya cocok atau enggak gitu ya. Kalau cocok baru kita scale gitu ya, dari yang dulunya 1 case jadi kita ke 3 case, 4 case dan seterusnya. Jadi makin banyak testing kita, makin meyakinkan juga aplikasi yang kita deploy ya. Dimulai dari coba satu hal gitu ya, jangan semua yang telah aku sampaikan tadi dicoba semua, tapi coba dari satu ya. Pilih satu dari 3 things to try, terus dokumentasikan hasilnya sebelum dan sesudah, terus share ke teman-teman, ke rekan kerja ya, satu minggu ke depan. Teman-teman rekan-rekannya pada cocok nggak pakai AI gitu ya. Berikut adalah sesi Q&A. Silahkan dari teman-teman kalau ada pertanyaan. Monggo.